Perseroan berhasil mengatasi tantangan tahun 2022 dengan senantiasa waspada dalam menghadapi kondisi eksternal, baik di perkebunan maupun di pasar, dan tetap optimis dalam upaya penguatan bisnis di berbagai aspek. Sebagai hasilnya, produksi dan pendapatan perseroan mengalami berbagai peningkatan. Di antaranya, total produksi TBS perseroan mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 1,9 juta ton. Sesuai target pertumbuhan tahun 2022, yaitu dari 5 sampai dengan 10%. Volume produksi CPO juga tumbuh baik, di mana nilai produksi CPO perseroan mengalami peningkatan sebesar 3% menjadi 394.847 ton. Produksi kecambah sawit juga melonjak 19% dari volume tahun 2021 menjadi 22,5 juta. Ditopang oleh harga rata-rata CPO yang meningkat pada tahun 2022, perseroan berhasil membukukan total pendapatan sebesar 5,7 triliun rupiah dengan laba tahun berjalan senilai 1,0 triliun. Laba tahun berjalan ini merupakan rekor laba tertinggi bagi perseroan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi umum perseroan akan dipaparkan oleh direksi dan dewan komisaris dalam mata acara pertama ini. Untuk selanjutnya saya mengajak pemegang saham perseroan dan atau kuasanya untuk membicarakan mata acara tersebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mata acara pertama adalah persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar, yakni Purwantono, Songkono, dan Surya, dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasi perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pengesahan atas laporan keuangan dalam acara pertama ini juga meliputi usulan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity at the job kepada para anggota direksi atas tindakan-tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun 2022. Perlu disampaikan bahwa Direksi Perseroan telah mengumumkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik terdaftar tersebut dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yaitu surat kabar kontan yang terbit pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku 2022. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mewakili Direksi Perseroan, saya akan menyampaikan presentasi yang berisi ringkasan tentang jalannya usaha dan hasil pencapaian perseroan di tahun buku 2022 yang kemudian akan dilanjutkan untuk laporan keuangan dan kinerja keuangan untuk tahun buku 2022 yang akan disampaikan
oleh Bapak Heri Arjanto. Sampurna Agro menjalankan usaha di bidang perkebunan yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Pada akhir 2022, luas area tertanam di bawah pengelolaan dan pembinaan perseroan mencapai 168.000 hektar yang terdiri dari perkebunan sawit seluas 133.000 hektar, karet 22.000 hektar, dan sagu seluas 13.000 hektar. Perseroan memiliki dan mengoperasikan 8 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 515 ton tandan buah segar per jam dan 1 pabrik pengolahan tepung sagu dengan kapasitas 100 ton per hari. Meskipun pada awal tahun 2022 terjadi curah hujan yang cukup tinggi yang memberikan dampak terhadap aktivitas panen perseroan, kami masih dapat meningkatkan produksi tandan buah segar pada tahun 2022 menjadi 1,9 juta ton atau 6% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021. Produksi tandan buah segar dari perkebunan inti mengalami peningkatan sebesar 12%, sedangkan perkebunan plasma mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2021. Kontribusi pembelian TBS dari pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 20% apabila kita bandingkan dengan tahun 2021. Produksi kebun inti mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2022. Sementara itu kontribusi dari pihak eksternal yang sebagian besar terdiri dari kebun plasma binaan perusahaan meningkat menjadi 671.000 ton. Dengan kenaikan volume produksi TBS, tingkat produktivitas per hektar atau yield TBS meningkat 10% menjadi 14,5 ton per hektar untuk baik total kebun inti dan plasma di tahun 2022 yang ditopang oleh cuaca yang baik pada kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2022. Peningkatan yield TBS tersebut juga didukung dengan strategi perseroan yang terus melanjutkan program optimalisasi produksi melalui kegiatan intensifikasi dan digitalisasi di aktivitas perkebunan. Dengan fokus pada diversifikasi geografis yang telah kami lakukan dalam 10 tahun terakhir, proporsi TBS dari perkebunan di Kalimantan terus mengalami peningkatan. Dari hanya sebesar 17% pada tahun 2011 menjadi 36% pada tahun 2022. Sementara kontribusi TBS dari perkebunan di Sumatera adalah mencapai 64%. Sejalan dengan adanya peningkatan produksi TBS, volume CPO produksi perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 3% dari 385.000 ton pada tahun 2021 meningkat menjadi 395.000 ton pada tahun 2022. Tingkat ekstraksi minyak mengalami penurunan menjadi 21% pada tahun 2022 dari 21,9% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi yang terjadi pada awal 2022. CPO merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan konsolidasian perseroan pada tahun 2022. Penjualan dari CPO meningkat menjadi 4,6 triliun atau sebesar 8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal ini didukung oleh harga CPO yang tinggi pada awal tahun 2022 yang menyebabkan harga jual rata-rata perseroan meningkat sebesar 15% menjadi 12.341 per kilo pada tahun 2022. Di tengah penurunan volume penjualan, CPO sebesar 6% menjadi 376.000 ton pada akhir tahun 2022. Volume produksi palm kernel juga mengalami peningkatan sebesar 9% menjadi 90.000 ton dari 90.000 ton pada tahun 2021 menjadi 98.000 ton pada tahun 2022. Tingkat ekstraksi palm kernel mengalami peningkatan menjadi 5,2% pada tahun 2022 dari 5,1% pada tahun 2021. PK merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap pendapatan konsolidasi perseroan pada tahun 2022. Penjualan dari PK meningkat menjadi 736 miliar atau sebesar 14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata PK perseroan sebesar 7% menjadi 7.668 per kilo pada tahun 2022 dengan peningkatan volume penjualan sebesar 6% menjadi 96.000 ton. Berikut ini merupakan kinerja produk non-sawit perseroan. Pada chart sebelah kiri menunjukkan produksi kecambah sawit perseroan yang meningkat sebesar 19% menjadi 22,5 juta kecambah pada tahun 2022. Dengan penjualan meningkat 12% menjadi 20,3 juta kecambah, seiring dengan tingginya kebutuhan kecambah sawit untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Adapun bisnis kecambah sawit Sampurna Agro di XP Sriwijaya berhasil menduduki pangsa pasar di urutan kedua terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 16% pada tahun 2022. Untuk bisnis karet, area lahan tertanam perseroan mencapai 22.000 hektar pada akhir tahun 2022 dan perseroan telah memulai operasional produksi karet dengan total produksi sebesar 2.071 ton. Sedangkan untuk bisnis sagu, produksi sagu perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 35% menjadi 3.030 ton pada tahun 2022. Demikian pemaparan saya untuk hasil operasional perseroan pada tahun 2022 yang kemudian untuk laporan keuangan dan kinerja keuangan perseroan akan dipaparkan oleh Bapak Heri Arjanto. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bapak Budi Setiawan Alwi, Bapak Ibu para pemegang saham yang kami hormati, izinkan saya memaparkan kinerja laporan keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Bila kita lihat dalam posisi neraca pada tahun 2022, perseroan mengalami peningkatan total aset pada akhir tahun 2022 mencapai 10,2 triliun atau meningkat 5% sebesar 481 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,8 triliun. Peningkatan total aset didukung oleh karena peningkatan dari aset lancar meningkat sebesar 29%, sedangkan total liabilities mengalami penurunan sebesar 6%, terutama karena adanya penurunan total hutang perusahaan sebesar 2%. Bila kita lihat di dalam liabilitas dan ekuitas, hutang perusahaan jangka pendek mengalami peningkatan sebesar
6%, terutama dikarenakan adanya jatuh tempo hutang obligasi dan suku pada tahun 2023, di mana keseluruhan hutang tersebut telah kita lunasi pada tahun ini. Dan di sisi ekuitas, Persero mengalami peningkatan sebesar 5,2 triliun dari sebelumnya sebesar 4,6 triliun pada tahun 2021. Terutama karena meningkatnya pos saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 651 miliar menjadi 3,9 triliun pada akhir tahun 2022. Untuk selanjutnya, kalau kita lihat dalam posisi laporan laba rugi dan konsolidasi dan profitabilitas, penjualan perusahaan pada tahun 2022 meningkat sebesar 450 miliar atau mencapai 9% bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan perusahaan terutama disebabkan karena peningkatan penjualan segmen produk sawit, yaitu CPO dan inti sawit. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar 95% terhadap total pendapatan konsolidasi kami pada tahun 2022. Peningkatan penjualan disebabkan oleh harga jual yang sangat baik pada tahun 2022, juga karena peningkatan dari produksi TBS perusahaan. Dari sisi segmen usaha, kita lihat bahwa terdapat juga peningkatan signifikan untuk penjualan kecambah sawit yang meningkat sebesar 11% pada tahun 2022. Penjualan kecambah secara total meningkat 12% menjadi 20,3 juta benih pada tahun 2022. Alhasil menempatkan kami sebagai produsen benih kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 16% dari volume nasional yang mencapai 130 juta unit. Prestasi ini didorong oleh kerjasama kami dengan pemerintah dalam program permajaan kebun plasma yang diinisiasi oleh pemerintah. Dari sisi EBITDA, Persero meningkat 20% mencapai 2,2 triliun. Angka EBITDA ini merupakan EBITDA tertinggi dalam sejarah perseroan. Dari sisi margin laba kotor meningkat dari 32% pada tahun 2021 menjadi 35% pada tahun 2022. Peningkatan kinerja keuangan ini ditopang oleh inisiatif perseroan dalam sisi intensifikasi yang berkelanjutan dan peningkatan harga minyak kelapa sawit yang meningkat serta menjaga pengeluaran biaya-biaya yang kami anggar sesuaikan dengan anggaran. Di sisi laba bersih, tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk pada tahun 2022 ini mencapai 1,1 triliun atau meningkat sebesar 248 miliar, 31% dibandingkan tahun lalu. Perlu kami sampaikan bahwa laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang telah diumumkan dalam surat kabar harian kontan yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya, kami tidak akan mengumumkan kembali neraca dan laporan laba rugi tersebut dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian paparan kami mengenai ringkasan kinerja usaha dan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Untuk selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada Ketua Rapat, Bapak Permana Agung Garegato. Baik, terima kasih kepada para direksi Persero atas paparan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para pemegang saham dan atau kuasanya yang terhormat, demikianlah tadi ringkasan laporan tahunan
Direksi Perseroan perihal keadaan dan jalannya usaha perseroan di tahun buku 2022. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Eka Darmayanto Kasih selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris